Sobat Fobi, mungkin banyak yang nggak sadar bahwa dunia ini sekarang sedang menuju pelan-pelan tapi pasti ambang kehancuran akibat perang nuklir. Wah, serem banget. Gampangnya gini, yang terjadi sekarang, serangan Rusia ke Ukraina ini bisa dibilang secara militer gagal. Kenapa gagal? Coba kita pikir dulu secara rasional kekuatan militer. Negara dengan kekuatan militer sebesar Rusia, mungkin salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, menyerang negara Ukraina yang nggak punya alat tempur memadai, apalagi yang modern. Pasukannya juga sedikit. Karena itu di awal perang, Presiden Rusia, Putin, memprediksi bahwa Ukraina itu akan takluk menyelah dalam hitungan hari saja. Tapi sekarang kita lihat perangnya ternyata sudah berlarut-larut sampai lebih dari 4 bulan. Bahkan secara eksplisit, Rusia mengubah tujuan perang yang asalnya ingin menggulingkan pemerintahan menjadi yang lebih terbatas, yaitu merebut daerah di sebelah timur dan selatan Ukraina. Kalau Rusia negara biasa, pasti sudah nggak mampu meneruskan perang yang sangat-sangat mahal ini. Tapi Rusia bukan negara biasa karena Rusia punya senjata nuklir. Banyak pula senjata nuklirnya. Karena perang semakin brutal, hari demi hari, semakin besar kemungkinan senjata nuklir itu digunakan. Nah, di tengah-tengah krisis seperti ini, kita tiba-tiba dapat kabar bahwa Presiden kita, Presiden Jokowi, langsung terjun ke gelanggang diplomasi dunia. Akhir bulan Juni ini, Presiden Jokowi berkunjung ke Kiev, ibu kota Ukraina, bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan juga Presiden Jokowi akan berkunjung ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Putin. Dalam kunjungan yang sangat strategis ini, Presiden Jokowi membawa harapan dunia untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina sekaligus mencegah bencana perang nuklir. Wah, kok bisa begitu ya? Ternyata seserius itu urusannya. Nah, di episode ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan serius seputar kemungkinan perang nuklir dari konflik Rusia di Ukraina sekarang. Seperti apa sih bahayanya perang nuklir itu? Gimana sih perang nuklir ini bisa terjadi di Ukraina? Dan gimana Presiden Jokowi bisa mencegah perang nuklir ini dan menyelamatkan dunia? Mari kita bahas sampai tuntas. Situasi perang Rusia-Ukraina sekarang ini sepertinya memang yang sedang perang berantem ini hanya Rusia dan Ukraina saja. Terbatas di wilayahnya juga di situ saja. Tapi kalau kita lihat gambaran besarnya, sebetulnya yang sedang berkonflik sekarang adalah Rusia dan pihak Barat, yaitu Amerika Serikat bersama sekutunya. Amerika Serikat dan Rusia ini dua-duanya negara yang punya senjata nuklir. Dan tentunya senjata nuklir ini nggak bisa dianggap remeh. Mungkin generasi muda zaman sekarang kurang bisa relate. Apa sih bahaya perang nuklir? Kayaknya it's so abad lalu gitu kan. Mungkin terasanya jauh sekali. Tetapi angkatan saya masih yang pernah mengalami hidup dalam perang dingin, itu bisa tahu bahwa ancaman perang nuklir itu sangat tinggi. Dan parahnya menurut para ahli sekarang, ancaman perang nuklir sekarang ini itu lebih tinggi daripada saat perang dingin Uni Soviet Amerika abad lalu. Mungkin Sobat Fobi jadi bertanya, apa sih pertama bedanya perang biasa, perang konvensional sama perang nuklir? Beda yang paling jelas adalah skala kehancurannya. Sebagai gambaran ya, para ahli bilang bahwa kalau misalnya ada 100 hulu ledak nuklir, bom atom diledakkan di dunia, itu sudah cukup untuk membuat peradaban manusia yang kita tahu sekarang hancur berantakan. Selanjutnya bumi akan dilanda musim dingin nuklir yang berkepanjangan. Musim dingin ini belum lagi bahaya radiasi. Itu hanya 100 hulu ledak nuklir. Cukup bisa menghentikan peradaban manusia yang kita tahu sekarang. Sementara itu, berapa hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia? Ada 4.500. Artinya, kalau dihitung kasar, senjata nuklir yang dimiliki Rusia ini bisa menghancurkan dunia 45 kali. Bayangkan, 45 kali. Itu baru senjata nuklir yang dimiliki Rusia. Belum menghitung senjata nuklir yang dimiliki Amerika dan sekutunya yang juga kurang lebih berkisar antara
4.000 hulu ledak nuklir. Itu dari sisi jumlah. Selain itu, ancaman perang nuklir ini bukan hanya dari jumlah hulu ledak nuklirnya, yang memang banyak sekali, ribuan, tapi juga seberapa besar daya ledak nuklir yang dimiliki oleh setiap bom nuklir ini. Menariknya, semakin kecil daya ledak nuklirnya, misalnya hanya 1-10% kekuatan bom atom pertama di Hiroshima, justru semakin berbahaya efek. Loh, kok bisa semakin kecil senjata nuklir malah semakin berbahaya? Jadi gini Sobat Hobi, saya tadi bilang semakin kecil hulu ledak nuklir semakin berbahaya. Kenapa? Karena begini, negara-negara pemilik senjata nuklir itu paham betul bahaya perang nuklir. Jadi hampir semuanya berjanji bahwa mereka tidak akan memulai duluan menggunakan senjata nuklir. Karena sekali dimulai bisa eskalasi menjadi perang besar. Dari perang kecil nuklir akan cepat menjadi perang nuklir total yang menghancurkan peradaban manusia, bukan hanya pihak-pihak yang berperang saja. Nah, kalau semua senjata nuklirnya ini besar-besar daya ledaknya, maka negara manapun akan sungkan menggunakannya karena tahu begitu digunakan pasti akan langsung dibalas dengan lebih dahsyat mungkin oleh lawannya. Tapi lain halnya jika yang digunakan senjata nuklir kecil bahkan mikro yang daya hancurnya terbatas. Jadi, penggunaan senjata nuklir kecil atau mikro ini risikonya kecil. Risiko dibalasnya lebih kecil, ya, karena daya ledaknya terbatas. Tapi akibatnya sebuah negara karena risikonya kecil lebih mungkin mau menggunakan senjata nuklir kecil ini. Nah, kali dimulai lagi-lagi, senjata nuklir kecil bisa cepat eskalasi menjadi perang nuklir total. Selain itu, sebagian negara yang punya senjata nuklir, Amerika tuh paham betul dengan resiko menggunakan senjata nuklir ini. Makanya Amerika terus memantau stok-stok senjata nuklir Rusia apakah dikirim ke medan pertempuran atau tidak, dan terus memantau melalui satelit. Para ahli juga sudah mulai mereka-reka jika betul-betul Rusia menembakkan senjata nuklir dalam perang Ukraina ini, kira-kira bagaimana skenarionya? Di mana ditembakannya? Sejauh ini ada 4 skenario. Pertama, Rusia bisa menembakkan senjata nuklir ke Laut Hitam yang tidak ada manusianya. Tidak akan ada korban, tapi seperti tembakan peringatan. Menunjukkan bahwa, hey, jangan macam-macam sama saya, karena Rusia punya menggunakan dan mampu menggunakan senjata nuklir, bukan gertak sambal aja. Skenario kedua, Rusia bisa saja menembakkan nuklir ke ibu kota Ukraina, ke istana presiden di bawah tanah untuk melumpuhkan komando pemerintahan pertahanan Ukraina. Ketiga, Rusia bisa menembakkan senjata nuklir ke fasilitas militer Ukraina. Dan skenario terburuk adalah kalau senjata nuklir ini langsung ditembakkan ke pusat-pusat penduduk yang pemukimannya jumlahnya besar. Dengan tujuan membuat teror sehingga membuat orang putus asa dan membuat Ukraina menyerah. Ini juga yang terjadi waktu senjata nuklir pertama digunakan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Tujuannya apa? Untuk membuat Jepang menyerah. Jadi kalau Rusia mau membuat Ukraina menyerah dengan cepat, ya pakai senjata nuklir. Nah, jadi semakin lama perang ini semakin lama berlangsung, semakin mungkin Rusia menembakkan nuklir. Karena ya udah kecapean dan mahal juga perang, pengen cepat selesai. Nah, kita bayangkan sekarang kalau kita ada di posisi Presiden Rusia yang sudah memulai perang ini dengan menyerang Ukraina pertama kali. Disangkanya memang perang ini akan selesai dengan cepat, tapi ternyata lagi-lagi 4 bulan sudah berlalu, masih berlanjut, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Seluruh dunia, apalagi dunia barat, sudah melakukan sanksi-sanksi ekonomi ke Rusia. Ekonomi Rusia pun terguncang. Dan parahnya, sanksi-sanksi ekonomi itu tidak begitu saja bisa dicabut lalu dunia kembali keadaan normal. Jadi, kalau misalnya keadaannya terus memburuk, Presiden Putin sepertinya tidak bisa tiba-tiba berdamai dengan Ukraina karena masih perlu waktu lumayan lama untuk mengembalikan ke kondisi semula sebelum perang. Belum lagi korban jiwa yang terus bertambah. Rakyat Rusia yang sebelumnya mungkin mendukung perang ini akan semakin gelisah melihat mayat-mayat berdatangan dari Ukraina. Jadi kalau Putin tiba-tiba mundur, dia bisa terlihat lemah. Tapi kenyataannya di lapangan, hari demi hari Presiden Putin semakin terdesak. Meskipun secara militer masih lebih dominan, tapi secara politik mungkin semakin terdesak. Nah, sekarang Rusia fokus ingin merebut daerah timur Ukraina. Kalau saja Rusia mengalami kekalahan atau tidak bisa maju-maju, wilayah yang sudah diklaim akan direbut Rusia ini, bukannya tidak mungkin Presiden Rusia menembakkan senjata nuklir dengan tujuan untuk memaksa Ukraina
Ukraina menyerah. Di dalam negeri Rusia, para ahli propaganda media-media Rusia sudah membangga-banggakan senjata nuklir Rusia ke rakyatnya. Bahkan berita terakhir mengatakan bahwa kota London di Inggris akan menjadi target pertama bagi senjata nuklir Rusia. Pasukan Rusia pun sudah menghancurkan kota-kota di Ukraina luluh lantah dengan roket-roket dan artilerinya. Bahkan menyerang rumah sakit dan juga membawa korban sipil yang begitu banyak. Jadi sepertinya tidak terlalu berlebihan kalau kita membayangkan Rusia dalam keadaan terdesak bisa menembakkan senjata nuklir ini. Dan kalau sampai itu terjadi, Amerika Serikat sebagai negara yang juga memiliki senjata nuklir tentu tidak bisa berdiam diri. Karena itu akan jadi tanda negara-negara lain bahwa menggunakan senjata nuklir tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi kalau Amerika ikut-ikutan, tidak ada yang bisa menebak akhirnya akan seperti apa. Bisa saja Amerika Serikat langsung merespon dengan menembakkan nuklir ke Rusia, mungkin ke daerah yang tidak berpenduduk untuk sebagai tembakan peringatan juga. Dan akan terjadi reaksi berantai tembak-tembakan senjata nuklir yang ujung-ujungnya terus eskalasi dan bisa menghancurkan peradaban manusia di dunia. Saya jadi ingat kata-katanya ahli perang Sun Tzu dalam karya legendarisnya Art of War. Beliau mengatakan, kalau kita berhasil mengepung musuh, berikan celah agar dia punya kesempatan menyelamatkan diri. Kenapa? Karena mereka yang terjepit tanpa punya harapan untuk menyelamatkan diri bisa bertindak dengan sangat gegabah dan tidak bisa ditebak. Inilah mungkin yang sedang dialami oleh Rusia. Makin hari, Rusia semakin terjepit dan pilihannya semakin terbatas. Sementara itu, pemimpin negara-negara barat ada yang kurang paham prinsip psikologis ini karena memang mereka lebih senang menyelesaikan konflik secara konfrontatif. Mereka terus menyerang dan memojokkan Putin dan Rusia. Ini mengingatkan kita bagaimana negara barat mengalahkan Jerman di akhir Perang Dunia I. Mereka terus memojokkan, menindas Jerman, sehingga akhirnya muncul seorang Hitler yang memanfaatkan kemarahan rakyat Jerman dan membawa dunia ke Perang Dunia II. Nah, disinilah harapan dunia jatuh pada Presiden Jokowi yang memiliki kearifan diplomasi ala Indonesia untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang menghancurkan peradaban manusia. Misi Presiden Jokowi ke Kiev dan Moskow ini adalah misi yang bersejarah. Presiden Jokowi adalah pemimpin negara Asia pertama yang akan datang langsung ke dua pusat ibu kota yang sedang berperang, yaitu di Moskow dan di Kiev. Pertengahan Juni, pasukan pengamanan Presiden Indonesia sudah mengirimkan pasukan-pasukan elit TNI ke Ukraina untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi di zona perang. Jadi memang wajar karena perlu pengamanan yang sangat ekstra hati-hati. Menengok ke belakang, Indonesia memang sempat ditekan oleh beberapa negara besar agar kita mengambil sikap memihak dalam konflik perang Rusia-Ukraina ini. Tetapi Presiden Jokowi dan para diplomatnya tetap kukuh mempertahankan prinsip diplomasi Indonesia yang bebas aktif. Tetap tidak memihak meskipun ditekan oleh raksasa-raksasa dunia. Akhirnya terbuktikan sekarang dari semua negara, Indonesia justru sekarang yang punya kesempatan unik untuk jadi jembatan komunikasi, jembatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang sedang bermusuhan. Ini karena hubungan baik yang terus dijaga oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky dari Ukraina dan Presiden Putin dari Rusia. Meskipun kita pun sadar bahwa situasinya sangat rumit karena yang terjadi bukan hanya perang teritorial saja, bukan cuma Rusia dan Ukraina yang terlibat, tapi juga Amerika, China, dan negara-negara sekutunya. Dalam situasi rumit ini, kita berharap Presiden Jokowi datang membantu mencegah terjadinya perang nuklir dan membantu menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina ini, yang sepertinya sangat sulit ditengahi. Jadi misi ini setidaknya untuk memulai perbincangan untuk gencatan senjata yang mudah-mudahan bisa cepat dicapai. Sebelumnya sudah pernah dicoba. Ada Turki dan Israel bahkan yang mencoba menengahi konflik Rusia dan Ukraina ini. Dua-duanya bisa dibilang gagal. Waktu itu Turki dan Israel berusaha melerai, tapi pada saat itu Rusia masih sedang semangat-semangatnya karena operasi militernya baru dimulai. Sekarang keadaan sudah berbeda. Dunia selain krisis perdamaian juga krisis energi dan pangan. Presiden Jokowi momentumnya pas,
Sudah 4 bulan berlalu perang, tidak selesai-selesai dan bahkan kelihatannya tambah brutal. Kondisinya Presiden Putin sekarang ini seperti maju kena, mundur pun kena. Semangat dan kekuatan Rusia masih ada, tapi tidak juga bisa menyelesaikan pertempuran di lapangan. Disinilah Presiden Jokowi bisa menawarkan kesempatan kepada Presiden Putin untuk mengambil jalan tengah, menyelamatkan muka Rusia, tapi juga mencapai perdamaian yang diidamkan semua orang. Inilah sebetulnya keahlian Presiden Jokowi melakukan diplomasi. Sebagaimana Presiden Jokowi lihai melakukan diplomasi dengan lawan-lawan politiknya tanpa membuat lawan-lawan politiknya kehilangan martabat atau malu. Tapi tentunya untuk bisa bernegosiasi dengan efektif, Presiden Jokowi pun butuh modal. Makanya sebelum datang ke Kiev dan ke Moskow, Presiden Jokowi akan hadir dulu di pertemuan G7 sebagai Presiden G20. G7 adalah 7 negara paling maju di dunia. Dan Presiden Jokowi akan ikut pertemuan itu. Kunjungan ini juga jadi sangat penting karena di pertemuan G7, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat dan semua presiden pemimpin negara maju lainnya. Jadi idealnya, dari setelah ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara maju G7, Presiden Jokowi bisa dapat amunisi untuk digunakan saat diskusi dengan Presiden Putin maupun dengan Presiden Zelensky, sehingga tensi konflik bisa diturunkan. Semoga Presiden Putin dan Presiden Zelensky tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena alternatifnya bisa parah untuk semuanya. Apalagi bagi pihak yang kalah perang, bisa dipermalukan. Atau kemungkinan terburuk, jika ada yang putus asa terutama Rusia, maka perang nuklir akan terjadi. Mari kita pantau terus perjalanan Presiden Jokowi ini ke Eropa, dan kita doakan semoga perjalanan ini bisa mencegah terjadinya perang nuklir dan juga membantu menyelesaikan krisis pangan dan krisis energi dunia yang sekarang terjadi ini. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.